kita kita mulai 2-3 menit lagi nunggu Dr. Amiruddin. Prof ini Oke, belum. silakan. Nah, ini. Oh, dia nggak tidak di scan. Nih, udah masuk Pak Ian. Lewat Ya, HP aja ya. Lewat HP. ya Pak Amir. Insya Allah kita mulai ini kita juga sudah bersama Kiai Wahid Maktub. Pak. Ya. Ya, Insya Allah kita mulai 1 menit ya, teman-teman sejenak setting. Izin Kiai, apakah kita sudah bisa mulai? Ayo Pak, ini waktunya. Ya, baik. Baik, Pak Amir, kita izin kita mulai ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allahumma salli ala Muhammad. Bapak dan Ibu semuanya, alhamdulillah pagi ini kita kembali dapat bersua dalam pertemuan rutin sekali 2 pekan untuk kajian singkat OAC, kajian ilmiah dari IPB. Baik Bapak dan Ibu semua, sebelum kita mulai, kita alhamdulillah sudah bersama narasumber kita, Abdul Wahid Maktub. Terima kasih kehadirannya Prof. Dan kita juga sudah bersama Kepala P2SDM, Dr. Amiruddin Saleh. Dan teman-teman dari berbagai daerah, insya Allah ini sudah juga, dan sebagian masih sedang bergabung. Ini saya lihat juga ada teman-teman dari daerah Sumatera, dari Jawa tentu saja ya, dan sebagian dari timur juga sudah hadir. Sambil menunggu yang lain, insya Allah kita segera mulai dan mohon sebelum masuk ke acara inti, Kepala P2SDM, Dr. Amiruddin Soleh, silakan menyapa peserta sejenak. Silakan Pak Amir. Ya, terima kasih Pak Dr. Janefri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
wa bihi nasta'in ala umur dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salam sejahtera, selamat pagi buat kawan-kawan semua. Wabil khusus narasumber kita Pak Kiai Abdul Wahid Mabtu. Terima kasih nih Pak Profesor, sering aktif ya. Kami minta bantuan untuk saling sharing smart, diskusi kita, saling ingat mengingatkan demi pulang ke kampung halaman kita. Dan juga terima kasih kepada semua para sahabat Villa, kawan-kawan kita semua ya, yang selalu konsisten hadir dalam pertemuan kita. Yang tadinya jam 7 kita jadikan jam 6 kita jadikan jam 7 ya, mohon maaf. Ini mudah-mudahan tetap jalan saja silaturahim berdaring ini. Dan tentu kepada host kita Pak Dr. Yanevi Bahtiar ya, yang terus dawam melakukan kegiatan ini. Alhamdulillah. Dan tentu kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara kajian ilmiah kita, program OASE, sekarang ini sudah seri ke-109, dilakukan oleh kami, P2SDM, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia IPB University. Sudah bisa sesuai dengan harapan. Kami lagi menyusun buku, mudah-mudahan topik ini juga bisa masuk di tahun ini, dan Desember bisa kita sebar. Bapak Ibu sekalian, ini memang saya ingatkan ada pertemuan kita 2 minggu sekali dalam 1 bulan, dan mudah-mudahan kita ingin terus jalan terus konsisten ya, saling mengingatkan satu sama lain, dan mudah-mudahan istilah saling mengingatkan kebaikan, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis shawab, mari kita bangun dengan baik. Nah, kajian pagi ini kami sangat mengharapkan diskusi kita, kami mintakan topik yang kita ambil dari surat Al-A'raf ayat 95, yang kira-kira intinya adalah sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan dari bumi. Nah, ini yang kita harapkan pada Pak Profesor kita, Pak Kiai Abdul Wahid Maktub ya. Sekali lagi terima kasih semua kepada sahabat Villa. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Amiruddin Saleh, Kepala PDSDM IPB, dan Bapak Ibu semuanya. Segera kita masuk ke materi utama pagi ini yang insya Allah akan disampaikan oleh narasumber kita. Tentu Bapak dan Ibu yang sudah sering hadir dalam kajian OASE ini pernah bertemu juga dengan beliau ya pada beberapa bulan yang lalu. Nah, alhamdulillah hari ini sudah saya janjikan sebetulnya pada beberapa pekan lalu untuk bersama beliau, tapi sedang ada di luar kota. Saat itu beliau ke Palembang. Nah, alhamdulillah hari ini kita dapat jadwal dari beliau nih, Bapak dan Ibu. Dan satu topik sangat penting akan diangkat pagi ini berkaitan dengan kabinet baru juga ya, yang baru muncul di Indonesia. Kita berharap topik yang tadi dibacakan Pak Amir itu mudah-mudahan menjadi sebuah inspirasi bagi kabinet baru ya untuk pengembangan sebuah negeri, jadi sebuah negara yang makmur gitu ya. Itu seperti apa menurut Islam gitu. Nah, mungkin itu bagian dari yang akan beliau bahas saya kira pagi ini. Beliau adalah Kiai Haji Abdul Wahid Maktub, pernah menjadi staf khusus di Kementerian Riset dan Teknologi. Saat ini beliau sebagai salah satu tim pengajar di Presiden University. Dan Bapak Ibu banyak sekali aktivitas yang masih begitu memadati aktivitas beliau setiap hari Bapak dan Ibu ya. Sebagai pernah jadi konsulat juga ya. Dan juga banyak aktivitas keagamaan tetap beliau lakukan sampai hari ini. Baik Bapak dan Ibu, untuk waktu sekitar 30 menit ke depan mungkin beliau akan memaparkan terlebih dahulu. Mudah-mudahan masih ada sisa sedikit waktu nanti bagi kita untuk berdiskusi bersama narasumber kita. Kepada Kiai Haji Abdul Wahid Maktub, dipersilakan Prof. Silakan. Oh, ini belum sharing ya? Belum ya? Belum Pak.
Belum Oh, muncul. entar dulu. Saya harus sharing dulu ini. Subhanallah. Entar dulu. Belum muncul. Kalau tadi sudah bisa terlihat tadi. Entar dulu. Saya harus share dulu ya. Nah, ini udah lihat belum? Sudah Prof. Tinggal dibesarkan saja. Oke. Oke, bagus sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وأتم علينا النعمة بأعظم منهاج سوري منهاج الإسلام اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وأشهد أن سيدنا وإمامنا وأسوتنا وقائد دربنا محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ رسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا اللهم صل وسلم على هذا الرسول الكريم وعلى آله وصحبه وحينا اللهم على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Yang terhormat Bapak Ibu semuanya ya, wabil khusus ya, Pak Amiruddin dan Pak Yanefri dan juga teman-teman dari Universitas IPB. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahim pagi ini dan kita mencoba untuk mengangkat topik ya yang ada di dalam ayat Al-Quran ya. Nah, tetapi saya coba supaya jadi judul yang mungkin kira-kira sama gitu, yaitu iman dan takwa sebagai syarat keberkahan negeri. Bagaimana kita mencapai tujuan ya nasional ya, cita-cita kita yaitu adil dan makmur. Nah, ini yang memang perlu kita pikirkan ya. Jadi memang ini adalah challenge, satu tantangan ya. Tantangan ya. Dan terima kasih IPB rupanya sangat berempati, punya kepedulian yang besar ya untuk bersama-sama memikirkan dan mungkin juga nanti akan memberikan kontribusi ya, kepada pemerintah yang baru, kepada menteri yang baru. Nah, bagaimana syarat ya, cara ya supaya kita mewujudkan ya. Dan tentu ini adalah pandangan Al-Quran ya, pandangan agama ya, karena kita harus menyadari kita punya keterbatasan ya. Memang manusia itu punya kehebatan ya, tapi juga harus disadari ada limitation, human limits ya. Nah, oleh itu perlu di backup ya oleh petunjuk ya Allah ya. Nah, petunjuk Allah ini tentu adalah Al-Quran ya. Itu. Jadi hudan linnas ya. Ini adalah petunjuk dan Al-Quran juga memberikan satu respon, jawaban ya, explanation. Wa nazzalna 'alal kitab tibyanan likulli syai'. Nah, termasuk bagaimana cara mewujudkan negara ini menjadi adil dan makmur ya. Nah, ini. Jadi, kalau secara singkat, serupanya sudah pernah digagas dan diperkenalkan oleh presiden kita yaitu IMTAK ya. Nah, tapi kita tidak boleh kemudian salah memahami ya. Jadi rupanya menurut Bapak Habib IMTAK itu selalu menjadi satu kesatuan dengan IPTEK ya. Jadi kalau IMTAK yang bagus itu artinya akan berimbas kepada IPTEK itu. Nah, ini. Jadi kalau IMTAK-nya nggak bagus, tentu juga IPTEK-nya nggak bagus itu. Dan ya. Jadi jadi IMTAK dan IPTEK ini yang perlu sebetulnya ditawarkan ya. Dan harus kita buktikan pada tingkat. Nah, mohon itu di mute ya
supaya tidak mengganggu konsentrasi. Mohon yang lain itu. Nah, ini adalah tantangan kita Bapak Ibu ya semuanya ya, dan mari kita buktikan ya. Jadi memang di Al-Qur'an itu yang penting adalah bukti ya. Dan itu sudah dibuktikan siapa? Yaitu yang membawa, yaitu Rasulullah. Dan itu diakui oleh bukan hanya orang Islam tapi juga non-Muslim yang mengatakan bahwa who is the most influential person in the human history? Siapa manusia yang paling sukses? Siapa manusia yang paling berpengaruh ya? Ya ternyata menurut Michael Hart yaitu Nabi Muhammad ya. Kenapa? Karena dia punya vision, punya risalah. Nah, ini adalah risalah yaitu visi imtak dan iptek. Nah, kalau kita ingin unggul, ingin maju, ingin hebat, mari kita bertanya kepada diri kita, sudahkah kita memiliki kualitas imtak dan juga iptek? Nah, bagaimana pandangan Al-Qur'an? Nah, tentu begini. Nah, karena apa yang jadi judul itu 96 itu ya. Jadi itu di Al-Qur'an itu ada ya yang berbunyi walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Nah, ini nah dan kita mencoba untuk saya melihat apa barokah ini. Nah, barokah itu betul-betul memberikan aman dan nyaman gitu. Jadi apa semua yang kita lakukan akan membawa keberkahannya. Ya, kalau kita memberikan aman, nyaman, menyelamatkan. Tapi ada yang kelihatan nikmat. Itu adalah suatu gurur atau suatu semu, tipuan. Tapi nanti di belakang hari ternyata sangat membahayakan. Baik pada tingkat individual maupun pada tingkat kolektif ya. Nah, ini jadi oleh karena itu ini adalah satu petunjuk kepada kita. Kalau kita ingin sukses, ya itu kita tidak boleh hanya mengandalkan pemerintah saja. Ya, negara ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, gitu, tapi juga tanggung jawab semua. Jadi kalau kita ingin sukses, yaitu negara ini maju, ya kita tidak boleh berpangku tangan, gitu. Ini, jadi ini nanti kita diskusikan, ini karena waktunya sangat terbatas, gitu. Dan kita hanya yang penting itu jadi kalau kita lihat itu, nah syaratnya itu ya iman dan takwa. Tapi apa sih iman itu, gitu loh. Jadi apa iman ini? Jadi iman ini menjadi ukuran kualitas sesuatu yang sifatnya meta, yaitu beyond. Ya. Jadi kalau manusia itu ternyata mengandung dimensi-dimensi yang terbatas, tapi juga mengandung yang beyond, yang melampaui batas, gitu. Tapi dalam pengertian positif. Jadi physical dan metaphysical. Nah, dan ini janji Allah. Jadi Allah itu tentu ya, innallaha la yukhliful mi'ad. Tidak mungkin menyalahi janjinya, tidak akan pernah berbohong. Nah, artinya dengan syarat-syarat. Seandainya, kalau, if ya, jika. Nah, ini jika beriman dan bertakwa, wah itu pasti akan mendapatkan karunia, pasti akan mendapatkan keselamatan, pasti akan dibuka semua keberkahan, ya, kemakmuran, kemudahan. Tapi sebaliknya, kalau orang itu sudah ingkar, tidak percaya bahwa Tuhan itu ada. Nah, ini itu karena Tuhan itu memang pantas untuk tidak dipercaya. Kenapa? Ya karena memang tidak kelihatan, gaib gitu. Nah, ini pentingnya. Bedanya kita itu antara sains dan iman itu begitu. Kalau sains itu, ya, walaupun nanti ujung-ujungnya sama. Gitu. Kalau sains itu bukti dulu, baru percaya. Nah, kalau agama itu kan kebalik. Iman dulu, baru bukti. Nah, ini bagaimana mencari titik kontradiksi itu. Mencari titik temu antara limitation, jadi karakter ilmu, dan science and religion. Karena religion itu punya satu formula ya, you iman dulu baru nanti akan merasakan buktinya. Tapi kalau sains tidak gitu. Melalui satu eksperimen, bukti dulu dan bahkan bukti itu diuji, direverifikasi berkali-kali sampai kepada satu titik tingkat keyakinan yang sifatnya universal, nah baru dia percaya. Nah, tentu tapi masing-masing punya karakter dan limitation. Nah, bagaimana memadukan itu? Nah, ini tantangan kita, termasuk dalam hal negara ini. Ya, jadi, bahkan negara-negara itu ada yang tidak percaya, sehingga dia hanya mengandalkan rasionalitas saja. Nah, memang betul ada kemajuan dalam fisik,
tapi juga ada kemunduran dalam non-fisik. Nah, bahkan seperti di Amerika, itu menurut Joseph Stiglitz, peraih hadiah Nobel ekonomi, itu tentang kemakmuran ekonomi. Jadi beliau mengatakan bahwa Amerika itu sekarang ini adalah negara yang paling gap-nya paling tinggi di dunia itu. Jadi tidak heran kalau hampir setiap hari di Amerika itu terjadi looting and shooting, penjarahan, penjarahan, dan terjadi juga penembakan. Jadi ada sesuatu yang against tujuan daripada manusia itu sendiri. Jadi terjadi banyak paradoks. Nah, ini juga ada sesuatu yang harus kita koreksi. Kita tidak perlu harus ikut-ikutan dengan pola-pola pembangunan, paradigma pembangunan yang ternyata itu hanya semu. Nah, kita perlu punya konsep sendiri. Dan sebetulnya Indonesia sudah punya, itu adalah ideologi nasional. Cuman bagaimana memahami dan menjabarkan, menerjemahkan secara operasional gitu. Lagi-lagi soal ilmu. Jadi kita itu kata Rasulullah, kalau kita ingin menguasai dunia ini kuncinya cuma satu, ilmu yang tinggi begitu juga kalau ingin akhirat ilmu. Nah, ilmu kita ini belum tinggi gitu loh. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Nah, ini tantangan kita. Nah, untuk beriman itu perlu ilmu, perlu ilmu, dan untuk bertakwa. Karena apa? Iman itu memiliki dampak. Makanya yang menjadi pertanyaan para pemikir, para ulama itu, siapa sih yang benar-benar orang beriman itu apa? Jangan-jangan kita beriman cuman tidak benar-benar gitu. Makanya kita sering diingatkan, kalau beriman, kalau bertakwa, bertakwalah yang benar-benar. Kalau berjuang, berjuanglah yang benar-benar gitu. Artinya dengan kata lain bisa jadi perjuangan kita itu asal-asalan, iman kita itu asal-asalan, takwa kita itu bukan haqqat tuqatih, bukan takwa yang benar-benar, tapi asal-asalan, sehingga hasilnya juga asal-asalan. Nah, ini jadi wajarlah gitu. Nah, oleh itu ini yang menjadi tantangan kita gitu loh. Nah, orang beriman itu selalu betul-betul punya kesiapan mental untuk apa? Untuk selalu bergerak untuk berpindah untuk itu hajaru wajahdu, dan berjuang. Jadi memiliki fighting spirit, semangat juang yang tinggi sekali. Nah, gitu loh. Jadi ini banyak sekali yang untuk menunjukkan bagaimana kita itu bisa menjadi sukses. Nah, tentu kita harus tahu definisi orang yang beriman itu bukan menurut kita, tapi menurut Al-Qur'an itu sendiri, menurut Allah, supaya kita itu yakin gitu. Orang beriman itu apa? Jangan hanya terjebak kepada klaim, ngaku-ngaku saya sudah beriman itu padahal itu hanya baru istilahnya retorika, hanya di mulut, hanya di ucapan. Tapi pada saat diuji keimanan itu ternyata palsu. Itu sama seperti kita sering mengatakan mencintai seorang, gitu. Orang yang pintar ya pasti menguji dulu, uji, setelah diuji ternyata palsu. Gitu. Sekarang itu banyak yang palsu pemimpin yang palsu, bukan pemimpin yang hakiki Banyak orang yang cendekiawan yang palsu gitu Banyak yang profesor yang palsu gitu Bukan sejati. Nah, ini kita perlu bagaimana Indonesia ini kalau betul-betul ingin berubah harus menjadi manusia yang sejati gitu. Bukan yang manusia yang pura-pura. Orang beriman imannya pura-pura, takwanya pura-pura. Nah, ini ternyata apa? Orang yang ciri orang beriman itu selalu punya getaran Jadi kalau dia disebut Allah itu, hatinya itu bergetar gitu. Dan kemudian kalau dibacakan kepada mereka itu ayat-ayat Tuhan itu adalah tanda-tanda Tuhan. Nah, Tuhan itu memang tidak bisa dilihat. Tapi ada tanda-tandanya bahwa Allah itu memang ada, bahwa Allah itu memang maha kuasa. Nah, umumnya kita ini hanya terjebak kepada pengamatan observasi yang observable, yang bisa diobservasi, yang bersifat fisikal yang realita yang visible. Sementara realitas itu lebih banyak yang invisible yang banyak yang tidak kelihatan. Makanya iman itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaib gitu loh. Jadi orang yang beriman itu antara lain yang percaya kepada yang tidak bisa kelihatan. Gaib itu yang tidak bisa kelihatan. Yang kelihatan saja sangat limited kita kemampuan. Misalnya yang kita melihat misalnya bumi, matahari, padahal itu hanya sebagian kecil dari suatu sistem.
tata surya, galaksi, ya, alam semesta ini. Masya Allah gitu. Kita melihat misalnya matahari itu ya kayak ya dekat ya. Padahal kalau menurut para ahli gitu, kalau kita mau pergi ke matahari yang kita lihat sehari-hari itu kalau pakai pesawat dengan kecepatan 1000 km per jam itu baru nyampe 20 tahun. Coba. Padahal itu yang observable, belum lagi yang tidak. Nah, ini lagi-lagi soal keimanan ya. Nah, iman ini melengkapi, menyempurnakan ya keterbatasan human limit terhadap science. Ya, science itu memang hebat itu. Nah, ini nih, kalau kita ingin hebat, maka harus kita mampu memadukan dua kekuatan dimensi itu. Dimensi imtak, iman dan takwa, dan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini. Dan orang yang beriman itu selalu akomodatif, selalu bekerja sama, kolaboratif. Faslihu baina akhawaykum. Jadi orang beriman itu selalu bermitra, berpartner, bukan mencari musuh, bukan menciptakan musuh, bukan menciptakan kegaduhan. Karena iman itu artinya orang yang merasa aman dan membuat orang lain aman. Mukmin itu orang yang aman dan membuat orang lain aman. Jadi kehadiran kita itu harus aman dan membuat orang lain aman. Islam itu dari salam, peace, damai. Jadi Muslim itu adalah orang yang damai dan merasa damai dan membuat orang lain damai. Sehingga Islam itu betul-betul tidak egois. Jadi apa itu semuanya apa yang risalah yang dibawa oleh Muhammad itu rahmatan lil alamin. Nah, apa itu? Berkah. Nah, rahmat itu termasuk berkah. Berkah untuk siapa? Untuk semesta alam. Bukan untuk orang Islam, bukan hanya untuk orang Arab, bukan hanya untuk orang Indonesia, tidak. Itu artinya egois. Makanya ada istilah risalah Nabi Muhammad itu adalah salihun li kulli zaman wal makan. Jadi beyond limit, menembus batas. Jadi walaupun Islam itu pertama kali lahir dari tanah Arab, tapi justru sekarang jumlah yang terbesar bukan di Arab, tapi justru di Asia, di Indonesia. Nah, itu menunjukkan bahwa Islam itu betul-betul universal, ya, alamiah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Cuman sayang, umat Islam itu nggak paham. Nah, ini. Makanya sering dikatakan oleh para pakar bahwa Islam is the most misunderstood religion in the world. Jadi Islam itu adalah the most misunderstood religion, adalah agama yang paling disalahpahami, termasuk oleh orang Islam itu sendiri. Nggak banyak yang nggak paham. Ya ini, karena lagi-lagi ilmunya kurang serius, ya kurang sungguh-sungguh. Jadi problem kita menurut para ulama ya su'il faham. Banyak orang yang nggak paham terhadap Islam. Terjadi misperception, miscommunication, dan juga miscalculation. Salah menghitung terhadap Islam dan umat Islam. Yang berakibat kepada misimplementation, su'it tadbiq. Nah ini. Nah, oleh itu tanggung jawab kita semua, khususnya ini alhamdulillah, artinya IPB memiliki kepeloporan untuk menyadarkan kepada semua pihak bahwa kita tidak cukup dengan iptek, ilmu pengetahuan teknologi, tapi juga kita harus menggali ya dimensi manusia dari sisi iman dan takwa. Nah, tentu kita ingin tahu apa sih iman, apa itu takwa, karena itu menjadi solusi. Nah, ini. Jadi ini yang disampaikan oleh judul oleh IPB, walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatim minas sama itu. Jadi artinya tidak ada jalan ya untuk bisa mencapai kemakmuran yang sejati. Ya. Makmur ada yang makmur tapi tidak kemakmuran yang sifatnya parsial dan dangkal, hanya permukaan nyata. Tapi kalau kita ingin betul-betul mewujudkan adil makmur lahir dan batin, dunia akhirat, ya harus apa? Kita harus berpegang pada prinsip yaitu dengan ketakwaan itu. Nah, cuman banyak orang yang nggak paham yang namanya takwa itu hanya dikira ya sholat saja gitu ya. Hanya wiridan gitu. Itu ada satu misperception. Dan sebaliknya itu jalan yang bisa ya mengarah kepada kehancuran itu adalah pada saat orang itu melanggar ya. Maksiat itu adalah pelanggaran. Sama kalau kita di dalam negeri, di sebuah negara itu banyak melanggar aturan, maka tunggulah kehancurannya. Nah, itu ada di dalam Al-Qur'an ya. Jadi wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha.
Jadi apa itu? Kalau tanda-tanda kalau Allah ingin menghancurkan sebuah negeri, apa yang terjadi? Berlaku mutrafiha, orang-orang yang ya tidak mau diatur ya. Sewenang-wenang, pemerintahnya sewenang-wenang ya. Aturan dirubah kacau sesuai dengan perutnya sendiri. Sehingga apa yang terjadi? Fafasaku fiha. Maka yang dia lakukan adalah bukan pembangunan, tapi sebetulnya pengrusakan. Rusak semua sistem ini. Nah, kalau sudah rusak, maka turun ketentuan Allah, fahaqqa 'alaihal qaul fadammarnaha tadmir. Allah akan hancur sehancur-hancurnya. Nah, ini adalah peringatan kepada kita. Itu berlaku tidak hanya pada tingkat institusi, tapi juga personal. Kalau kita suka melanggar aturan, kalau kita suka melanggar Allah, itu tanda-tanda kita itu tidak akan lama. Kita akan hancur. Ya. Jadi sebaliknya, kalau kita ini taat aturan, betul-betul, ya, maka kita itu akan mengalami suatu kemajuan, progres, dan sehingga terjadi prosperity, ya, dan security, kemakmuran dan keadilan, ya. Ya, itu. Nah, ini. Jadi ini pernah ada seorang, ini cerita yang ini saya ambil intinya. Ada seorang yang curhat, tanya kepada seorang ulama. Itu loh. Wahai guru tuanku gitu. Ini kami ini krisis semua ini, negeri ini, harga naik semua ini. Pekerjaan banyak, pengangguran ini, Masya Allah, sulit gitu. Masya Allah. Nah, bagaimana ini? Apakah kami harus demo? Apakah kami itu harus protes gitu? Apa jawaban seorang ulama itu? Dia mengatakan bahwa sebetulnya Allah itu membuat timbangan itu. Jadi ketakwaan, keimanan dengan materi, ya, dengan yang dunia ini, ekonomi ini. Kalau ekonomi sulit, ya, ekonomi itu harga-harga naik semua, itu berarti iman kita itu rendah. Ya, jadi yang naik itu rendah, akhirnya yang tinggi itu. Jadi kalau kita ingin merendahkan harga-harga itu, ya imannya dinaikkan. Jadi kalau kita itu naik, itu maka nanti semuanya itu turun. Artinya gampang semua. Nah, ini. Nah, jadi akhirnya ayo kita itu nggak perlu memprotes pemerintah. Coba kamu tuh rakyat itu semuanya menangis kepada Allah. Kita coba perbaiki diri. Karena pemerintah itu juga cerminan dari rakyatnya. Kalau pemerintahnya brengsek, ya itu berarti rakyatnya juga brengsek juga gitu loh. Jadi jangan menyalahkan orang lain. Ku anfusakum. Ya, mari kita mulai dari diri sendiri. Nggak perlu kita ngemis-ngemis pemerintah. Ayo kita perbaiki dulu. Nah, itu adalah kontribusi kita. Jadi kalau selama ini harga-harga naik, ya karena keimanan kita itu rendah, kata ulama itu. Ya itu. Jadi akhirnya naik. Oleh itu harus kita itu tinggi iman kita, nanti harga itu akan turun semuanya itu. Nah, itu. Ini pandangan itu. Jadi nggak perlu kita protes gitu, kita ini. Ya, karena itu adalah langsung atau tidak langsung itu juga faktor sikap dan perilaku kita gitu loh. Nah, oleh karena itu, kalau kita ingin memperbaiki negara ini, mari kita perbaiki dari keimanan kita, ketakwaan kita. Mulai ku anfusakum wa ahlikum nar. Nggak perlu kita ini. Nanti lama-lama nanti begitu semua lakukan kesadaran baru. Kita harus membangun satu new awareness dan new movement. Mulai dari diri kita sendiri. Itulah satu bentuk kontribusi. Kalau kita tuh hanya keluar-keluar, ngeritik, nggak ada ngaruhnya. Hanya di mulut saja itu. Tapi kalau kita mencoba menangis ya kepada Allah di tengah malam, jadi kita mohon minta dibantu ya Allah, insya Allah akan berubah semua. Karena kata Rasulullah, kalau kita tuh ingin punya kelas yang tinggi, inna syarfal mu'min qiyamuhu bil lail, yaitu orang yang tidak pernah berhenti memohon kepada Allah di tengah malam, wa istighna'uhu 'anin nas, dan dia tidak terlalu butuh kepada siapapun, kepada pemerintah. Kita jangan berharap banyak kepada pemerintah. Kalau kita berharap banyak kepada pemerintah, kita akan kecewa. Kita doain aja lah. Mari kita bantu pemerintah dengan doa, dengan memperbaiki sikap dan perilaku kita. Nah, ini. Nah, oleh karena itu inilah. Kenapa? Kalau kita beriman dan takwa, Allah akan menunjukkan kepada kita pembeda. Ini yang baik, ini yang tidak baik, ini yang bahaya, ini yang tidak bahaya. Kita bisa memilih. Nah, ini. Dengan syarat kita bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqanan
wa yukaffiru ankum sayi'atikum wa yaghfir lakum. Allah akan angkat semua dan Allah akan mengasihi apa? Wallahu dzu fadlin adzim. Kita itu secara perlahan tapi pasti akan memiliki keutamaan nanti. Jadi kalau negara kita ini ingin maju hebat, mari kita bertakwa ya. Karena dengan ketakwaan itu kita akan jauh lebih produktif, jauh lebih inovatif. Dan kalau kita bertakwa, Allah akan mengajari langsung kepada kita apa yang harus kita lakukan. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Kalau kamu bertakwa, Allah akan ajari kamu berbagai solusi, berbagai ilmu, berbagai itu. Jadi itu. Jadi ini apa Al-Quran ya. Nah ini bagaimana buah ya. Kalau kita ini bertakwa, Masya Allah. Allah akan melindung, jadi pelindung, menjadi penjamin. Wallahu waliyul muttaqin. Masya Allah. Itu. Kalau kita bertakwa, wahudan lil muttaqin, Allah ngasih petunjuk. Nah, itu. Kalau kita bertakwa, Allah akan menolong kita. Innallaha ma'al man ittaqau. Ya itu. Dan barang siapa bertakwa, Allah akan mudahkan semua urusan itu. Wa may yattaqillaha yaj'al min amrihi yusra. Ini. Dan kalau kita bertakwa, Allah akan kasih hidup kita itu gembira, bawaannya gembira, happy, nggak takut, cemas, nggak apa itu, hilang cemas, takut, ragu-ragu itu. Walaupun banyak masalah. Kenapa? Dia yakin ada Allah yang maha kuasa, Rabbul Alamin. Nah, ini. Dan kita itu akan merasa dicintai oleh Allah. Jadi suasana kita itu indah, senang. Walaupun banyak masalah, banyak kesulitan, banyak penderitaan, itu tidak terasa. Karena kita merasakan kebesaran Allah. Nah, ini. Kan Allah mengatakan kalau kita bertakwa, Allah akan angkat semua kejelekan kita. Ya. Ditutupi aib kita. Sekarang ini kan tidak. Wah, saling membuka aib. Masya Allah. Pejabat ini, pejabat itu. Kenapa? Ya, karena kita ini sudah melupakan Allah. Gitu. Kita tuh sedikit-sedikit sedih, sedikit-sedikit cemas, sedikit-sedikit susah. Nah, kenapa? Karena kita itu semuanya terkunci, tertutup. Nah, bagaimana membuka itu? Bertakwa. Apa kata Allah? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Nah, kalau orang bertakwa, pasti oleh Allah dikasih solution, exit, ya, jadi jalan keluar. Ya. Dan kalau kita betul-betul bertakwa, akan sukses. Wattaqullah la'alakum tuflihun. Nah ini. Dan kata Allah, kalau kita bertakwa, banyak yang tak terduga, gitu. Jadi karunia yang tak terduga. Nah sekarang ini yang terjadi adalah bencana yang tak terduga, kesulitan yang tak terduga, yang unthinkable, yang unbelievable. Nah ini wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah oleh karena itu mari kita menyadari, kita kembali kepada ini. Nah ini kalau kita betul-betul bertakwa, kita itu terasa di surga itu tidak hanya di akhirat, di dunia pun sudah kita merasakan aman, indah, nikmat ya, Masya Allah ya, sedap ya. Ini innal muttaqina fi jannati wa 'uyun maqamin amin ini ya. Nah ya orang beriman itu bahkan pertama kali. Jadi antara iman dan takwa itu terkait. Ya. Siapa orang yang bertakwa? Yaitu orang yang beriman. Beriman kepada siapa? Yang tidak kelihatan, yang gaib. Siapa yang gaib itu? Ya kuburan. Jangan dikira walaupun siksa kuburan itu tidak kelihatan, dianggap tidak ada. Ada. Nanti kehidupan akhirat. Ya. Ada surga, ada sesuatu yang abadi. Nah ini semuanya tidak kelihatan. Nah, ini kita harus memiliki keimanan. Nah, tapi apakah iman itu hanya itu? Tidak. Yaitu iman itu harus dibuktikan dengan sholat. Dan dia itu sharing, berbagi, berkontribusi. Ya, apa yang kita dapatkan kurnia Allah. Yungfikun, infak. Infak itu artinya apa? Berpartisipasi, ya, memberi kepada orang, banyak memberi, ya, dan banyak menyayangi orang. Itu adalah global ethics yang diajarkan oleh Al-Quran. Bahkan dalam hadis dikatakan takhaliqu bi ahlakillah, milikilah etika akhlak Allah. Akhlak Allah itu apa? Sifatnya adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman itu apa? Maha pengasih dan penyayang. Apa artinya? Pengasih itu artinya orang yang suka ngasih, suka memberi, punya tenaga kasih tenaga, punya pikiran kasih pikiran, punya uang kasih uang. Nah, itu namanya the power of giving, yaitu bagaimana kemampuan untuk selalu memberi kepada siapapun. Dan yang kedua apa? Ar-Rahim, menyayang. Kalau kita itu semakin banyak membenci, itu semakin artinya tingkat keimanan kita itu rendah. Itu.
Jadi kita harus banyak menyayang gitu, sayang kepada siapapun. Nah, bentuk sayang itu apa? Kepedulian, ya. Kepedulian dan caring ya, dan perhatian ya. Ya, itu loh. Jadi itu. Nah, kenapa kita ini egois? Karena iman kita itu rendah ya. Ketakwaan kita itu rendah. Kalau orang yang beriman pasti dia tidak egois, gitu loh. Makanya kata Rasulullah pada saat ada seseorang yang lapor kepada Allah, "Ya Rasulullah, aku punya tetangga yang sholatnya hebat, puasanya hebat, tapi dia itu tidak menjaga mulutnya, suka menyakiti, dia egois." Apa kata Rasulullah jawaban? Lahum finnar, dia itu di neraka. Loh, kenapa ya Rasulullah? Karena sholatnya palsu. Dia tidak memberikan dampak. Kalau sholat yang benar, pasti orang itu akan hati-hati, sayang kepada tetangga, sayang kepada tamu, sayang kepada siapapun. Nah ini, masya Allah gitu ya. Dan orang yang beriman dan bertakwa selalu oleh Allah dikasih petunjuk, ya, petunjuk. Nah, walaupun wahyu itu berhenti pada level nabi, tapi petunjuk dan ilham itu terus menerus diberikan. Mayu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa orang beriman oleh Allah tuntun, yahdi qalbah, dituntun sehingga membuat kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, pro kebanyakan orang, bukan hanya untuk dirinya sendiri, kelompoknya sendiri, tidak. Nah ini konsep Al-Qur'an tuh luar biasa. Nah, salah satu orang yang takwa itu antara lain orang yang selalu berbuat baik, orang yang selalu bertaubat, orang yang selalu bersih, orang yang selalu tawakal, orang yang selalu sabar, dan yang juga ada inallah cinta kepada orang yang muksitin, orang yang adil, ya. Orang yang bersyukur, berterima kasih kepada rakyat, ya. Begitu juga rakyat berterima kasih kepada pemerintah, gitu ya. Nah, ini adalah Allah menggambarkan ya bentuk karakter manusia itu dengan apa yang dicintai dan apa yang Allah tidak cintai. Nah, Allah itu sangat tidak cinta kepada orang yang suka membuat kerusakan. Allah itu tidak suka kepada orang yang suka ingkar ya, berbuat dosa. Allah itu tidak suka kepada orang yang zalim. Jadi kita harus hindari semuanya itu. Kalau kita zalim, Allah itu akan benci kita ini. Tapi sebaliknya, kalau kita adil, nah Allah akan cinta. Nah ini dalam Al-Quran itu jelas lengkap dengan suratnya. Tapi ini tidak perlu saya jelaskan itu. Jadi Allah suka kepada orang yang berbuat baik. Nah, Allah tidak suka kepada orang yang melampaui batas. Ya. Allah suka kepada orang yang bersih, ya, yang suka bertobat, dan Allah tidak suka kepada orang yang membuat kerusakan. Nah ini nanti dibaca sendiri gitu. Ya. Karena waktunya terbatas ya. Oleh karena itu apapun ya. Kenapa sekarang ini di Gaza, di Lebanon ini menjadi menjadi public issue ya. Jadi isu yang menjadi renungan semua publik ya. Kalau secara kalkulasi rasional ya, itu perang di Gaza itu ya dulu tahun 4048 ya, itu kalau Israel berperang dengan Arab ya pada level negara seminggu selesai. Ini Israel di backup oleh Eropa, Amerika ya. Amerika, Eropa. Hanya berupa organisasi masyarakat, tapi sampai sekarang belum terkalahkan. Hamas itu, sehingga banyak menjadi pertanyaan para analis, para pemikir, bahkan tidak sedikit orang yang akhirnya ingin penasaran apa faktor-faktor yang membuat Hamas ya, Hizbullah itu memiliki daya tahan yang luar biasa, karena dari ukuran persenjataan dia itu sebetulnya seminggu saja sudah selesai. Nah, rupanya ada rahasia yang sering tidak dibaca oleh orang-orang Amerika dan Eropa, itu kekuatan metaphysical weapon, yaitu senjata yang tidak kelihatan, yaitu keimanan. Ya, dan ternyata memang benar dalam Al-Quran ini dikatakan wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu jangan kecil hati, jangan sedih, jangan putus asa. Kamu one day akan menang. Antumul a'launa in kuntum mu'minin. Nah, ini yang terjadi sekarang. Betapa banyak semua negara mulai bersimpati dan berempati kepada Palestina. Kenapa? Karena kegigihan, karena kesabaran, karena ketangguhan. Nah, ini. Jadi artinya apa? Ini yang perlu kita miliki saat ini. Jadi bagaimana kita memiliki karakter, suatu karakter nation character, yaitu sabar, ulet, tangguh, penuh keyakinan bahwa suatu saat
kita itu akan unggul, dan itu janji Allah. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard. Allah berjanji bagi mereka yang betul-betul beriman. Nah, ini tidak sekedar ece-ece, hanya sekedar klaim beriman. Betul-betul beriman dan betul-betul berkarya, berbuat. La yastakhlifannahum fil ard. Dia akan unggul di muka bumi ini. Insya Allah ekonominya akan unggul, sosialnya akan unggul, budayanya akan unggul. Nah, sekarang ini kan tidak. Kita ini sangat dependen, tergantung kepada negara lain. Kita diatur. Seakan-akan kita itu tidak punya kedaulatan. Kenapa? Karena kita tidak mampu memiliki satu self-confidence, tidak memiliki kepercayaan diri. Nah, orang beriman itu pasti punya self-confidence, punya keyakinan, kepercayaan tinggi. Dan itu yang harus kita miliki, dan itu yang harus ditanamkan kepada pemerintah. Harus memiliki keberanian. Nah, itu. Dan itu sudah benar apa yang disampaikan oleh Presiden kita ya. Pada saat pelantikan ya di MPR maupun di rapat perdananya, kita tidak boleh lemah, kita tidak boleh ragu, dan kita tidak boleh takut. Kita harus yakin dan kita harus berani. Nah, ini. Nah, tapi kita tentu kita mohon kepada Allah bagaimana supaya ketakwaan itu akan datang kepada kita, petunjuk kepada kita mohon kepada Allah. Nah, ini doanya. Nanti dibaca sendiri ya. Dan kita mohon kepada Allah keimanan sehingga nikmat Allah itu tidak akan pernah terputus, itu ya. Selalu saja ya datang dan menghampiri kita semua dari langit, dari bumi, dari segala penjuru karena keimanan kita. Tapi sebaliknya kalau kita tidak beriman, maka yang terjadi adalah kebalikannya, bencana, kesulitan semuanya. Nah, inilah Bapak Ibu. Nah, kita karena waktunya sangat terbatas ya, jadi kita stop share dulu. Nah ini saya kebetulan saya lagi sama Ustadz Mansur, saya tuh pingin beliau 5 menit ya, mohon itu Bapak Ibu ya supaya memberikan pandangan. Saya lagi di kamar berdua sudah lama nggak ketemu beliau, nah tiba-tiba beliau kangen sama saya, ya udahlah. Nah ini Ustadz Mansur sebentar biar menyapa. Sini Ustadz Mansur. Ya sini Ustadz Mansur. Gantian. Ya Rabbana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ustaz. Iya, senang banget. Saya belajar banyak dari beliau dan nancep di otak saya itu, di hati, akal, pikiran, perasaan saya bahwa bagaimana kita ini kerja sama Allah aja. Bosnya langsung Allah. Ya Allah. Makanya saya bilang, saya pengen datang lagi, Kiai. Pengen denger ulang lagi tentang konsep itu. Bagaimana menjadi manusia yang bebas sekali karena kerjanya langsung sama Allah. Kuat Allah. Ya, ini aja yang saya sampaikan. Dalam sekali kalimat ini. Sehingga benar-benar Allah adalah tujuan kita semua. Saya dengerin tadi sepanjang beliau memberi pengajaran buat kita semua. Mudah-mudahan ketemu sebenar-benar iman. Beliau juga tadi sebelum Zoom ngasih tahu saya haqqo tawakulih, ada sebenar-benarnya ketawakalan, selain haqqo tuqati, selain kemudian sebenar-benarnya ketakwaan, ada haqqo ibadati, ada sebenar-benarnya juga ibadah, dan haqqo-haqqo yang lain termasuk pagi ini iman yang haqqo yang mendatangkan maghfirah dan rizki yang karim, kabir, wasi' insyaallah. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke beliau. Ya, silakan. Kalau mau menambahkan atau question and answer, silakan. Yang komentar Bapak Ibu semuanya. Ya baik, ya alhamdulillah sungguh luar biasa ini. Harusnya justru seluruh anggota kabinet harusnya hadir ini ya, Prof ya. Jadi ini menjadi sebuah basic dasar yang sangat menjadi kekuatan bagi negara kita, insya Allah. Ini apa yang Ustadz sampaikan barusan. Termasuk ya terakhir itu Ustadz Mansur ya, terima kasih Ustadz Mansur ya, walaupun satu kata ya. Jadi mari kita menjadi karyawan Allah gitu ya. Ya kalau ini terjadi dalam negara kita nih, insya Allah Bapak dan Ibu semua, persoalan-persoalan yang begitu banyak mencuat di negara kita akhir-akhir ini, semoga itu akan mereda begitu ya. Kalau basic dasar prinsip yang digunakan dalam mengatur negara ini itu berbasis iman dan takwa tadi yang dijelaskan oleh
Kiai Abdul Wahid Maktub. Baik Bapak dan Ibu semua, tentu saja begitu banyaknya pencerahan beliau sampaikan barusan, yang pada intinya memang ternyata pondasi untuk mengatur suatu negeri itu ya tidak lain ya iman dan takwa, itulah pondasinya begitu. Kalau itu digunakan dan sudah pernah dicanangkan oleh Presiden Habibie waktu itu, kalau itu digunakan maka insya Allah menjadi kecil lah urusan negara kita gitu ya. Jadi artinya persoalan-persoalan itu menjadi sangat mudah diatasi insya Allah begitu. Nah Bapak dan Ibu, tentu saja waktu sangat singkat ini yang masih tersisa ada sedikit waktu lagi. Sudah banyak pertanyaan yang muncul, Prof. Saya bacakan dulu satu dulu ya. Ini mungkin saya bacakan dulu saja nih eh, dari Pak Bambang ya. Saya bacakan dari Pak Bambang, ini beliau dari Universitas Sudirman ini, Prof. Jenderal Sudirman. Assalamualaikum. Bagaimana solusinya agar kuat iman dan takwa untuk menghadapi pilkada gitu ya? Ya, pilkada ini kan turunan dari pilpres juga ya, jadi yang sudah kita alami begitu. Beliau contohkan di sini nih banyak sekali pembagian uang, sembako, apa, bansos dan seterusnya begitu ya, sehingga tidak memunculkan calon pemimpin yang diharapkan begitu. Ini solusinya gimana nih, Prof? Katanya begitu pertanyaannya, Prof. Hai, jadi sebetulnya secara singkat, sebetulnya simple ya. Jadi ya ikuti saja petunjuk Allah gitu. Jadi kita ini jangan ya berkreasi yang melanggar aturan ya. Jadi di Al-Qur'an itu ada begini. Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Siapapun, jadi siapapun itu tidak pandang siapa itu. Famanittaba'a hudaya, ikuti petunjuk Allah yaitu di Al-Qur'an, hadis gitu ya. Fala yadhillu wa la yashqa, tidak akan salah langkah dan tidak akan terpuruk. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, juga famanittaba'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Nah, kalau kita ikut petunjuk oleh Allah, pasti Allah akan hilangkan segala bentuk kecemasan, ya, ketakutan, kesedihannya. Nah, kenapa kita ini sedih? Karena kita ini sudah jauh dari Allah, meninggalkan Allah. Dan menganggap dunia itu hebat, dunia itu besar gitu loh. Jabatan itu besar, harta itu besar, tahta itu besar. Sehingga pada saat kita tidak mencapai, itu loh, akhirnya apa ya, ruwet itu. Tapi kalau kita memenang dunia itu adalah itu hanya aksesoris gitu loh. Banyak jalan gitu. Jadi kalau kita misalnya gagal di satu hal ya, banyak yang lain, pilihan yang lain itu banyak. Orang beriman itu kreatif, banyak pilihan gitu. Tidak bisa ini ya yang itu. Yang penting niatnya gitu. Nah, karena kita itu seringkali niatnya nggak benar, motivasinya nggak benar, orientasinya nggak benar gitu. Nah, mari kita perbaiki dulu orientasi kita, tujuan kita, niat kita. Karena walaupun perbuatannya sama, niatnya beda-beda hasilnya. Nah, kita niatkan ya. Kalau kita betul-betul berjuang di politik, niatkan kita itu untuk pengabdian, untuk kemaslahatan orang banyak. Bukan hanya untuk mencari posisi, untuk mencari keenaan sendiri. Akhirnya apa? Yang kita dapatkan adalah kesemuan, kepalsuan gitu loh. Memang kelihatan enak, tapi sebetulnya di balik itu semuanya penderitaan gitu loh. Nah, oleh itu hati-hati ya kita ya, kata Al-Qur'an, ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati ghafilun. Hati-hati dengan sikap ghaflah. Ghaflah itu abai, tidak teliti ya. Kita itu seringkali terkecoh. Wah, ini kelihatan, wah, sumber kenikmatan ini, nikmat ini, wah, kenyaman. Setelah raih ternyata, waduh, terkecoh saya ini, tertipu ini. Nah, nih. Iya, nggak teliti itu. Wala takum minal ghafilin. Jangan sampai kamu tuh tidak teliti. Nah, ini. Jadi al-ghaflah. Al-ghaflah itu umumnya orang cenderung tidak teliti, hanya melihat kehidupan tuh dari lahirnya tok, mengenal cewek, mengenal cowok dari lahirnya tok. Akhirnya terkecoh. Ya itu. Ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya. Itu. Jadi orang yang ghaflah itu ada orang yang tidak teliti, orang yang abai ya. Nah itu. Menganggap dunia ini ya segala-galanya. Padahal bukan itu. Dunia itu ya bukan tujuan. Dunia itu adalah alat, instrumen, bukan goal, bukan objektif ya. Goal itu apa? Mardatillah, karunia Allah. Nah, akhirat. Nah, ini. Nah, oleh itu ini yang harus kita perbaiki orientasi kita, niat kita. Nah, sehingga insya Allah kalau kita ikuti petunjuk Allah,
Dijamin. Nah, itu. Apa kata Allah? Nahnu awliyakum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Aku yang menjamin hidupmu dunia akhirat. Wah, apa belum cukup itu kalau Allah yang menjamin? Kalau yang menjamin pemerintah, pemerintah banyak benar, banyak yang nggak benar juga gitu. Tapi kalau kita menggantungkan kepada Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh wa balighu amri. Kalau kamu bersandar kepada Allah, maka Allah yang akan menyampaikan tujuan kamu itu. Nah, kalau kita bersandar kepada kursi, kursi roboh ikut roboh. Bersandar kepada tembok, tembok roboh ya ikut roboh. Tapi kalau kita bersandar kepada Allah, pernahkah Allah itu roboh? Gak akan pernah. Ya, jadi Allah itu selalu apa itu kuat. Makanya kita dianjurkan dalam Quran, banyak orang mencari kehebatan, kekuatan, kemuliaan, tapi dia lupa hakikat sumber kekuatan dan kemuliaan itu siapa? Yaitu Allah. Ayabtaguna indahumul izzah, ayabtaguna indahumul quwwah, fa innal izzah, fa innal quwwah lillahi jami'a. Nah, ini keyakinan itu yang harus kita adopsi. Satu paradigma ya, segala sumber itu Allah. Jadi kalau kita itu kebetulan tidak punya itu gagal itu jadi bupati, jadi menteri, itu urusan kecil itu gitu. Jangan dianggap besar. Nah, baru kita itu ruwet pada saat dunia itu dianggap besar gitu. Kita misalnya itu ditinggal cewek, ditinggal itu kalau kita sholat Allahu Akbar, Allah yang lebih besar, maka jadi kecil masalah kita. Tapi kalau istri yang lebih besar, istri akbar, dunia akbar, jabatan akbar, waruwat kita. Nah, oleh itu kita harus merubah paradigma itu. Jadi bagaimana merubah paradigma dunia ini ya itu mata'ul ghurur, mainan aja itu. Jadi walaupun kita lepas dari dunia, kita jangan terlalu sedih, masih banyak mainan yang lain gitu. Jadi begitu ya, Pak ya. Silakan yang lain, barangkali ada yang menambahkan. Ya, baik Prof. Alhamdulillah, waduh, luar biasa ini sebuah konsep yang sangat besar nih ya, Bapak dan Ibu semuanya. Kalau kalau kebetulan ada di ruang ini ya yang sedang jadi tim ses ataupun yang disukseskannya sendiri begitu. Jadi ternyata salah satu prinsipnya barusan yang sangat mendasar adalah bahwa jadikan niatkan tujuan kita kalau berkarya di pemerintahan, niatkanlah bahwa itu untuk kemaslahatan orang banyak. Nah, maka hilanglah semua kepalsuan yang dicari begitu ya. Nah, baik Bapak dan Ibu, itu sangat penting sekali nih, harusnya kita jadi tim ses juga nih ya, biar bisa memberikan pencerahan seperti ini kepada para calon-calon pemimpin kita. Baik, satu lagi Prof, saya bacakan satu lagi nih ya, pertanyaan yang masuk nih ya. Jadi kalau yang bertakwa, kalau yang beriman itu hanya sebagian saja, Prof. Jadi apakah harus kolektif begitu iman dan takwa itu sehingga barulah negeri itu menjadi aman, damai, makmur begitu? Atau apa bisa nggak yang bertakwa itu hanya sebagian saja begitu? Apakah bisa juga itu mendatangkan kesejahteraan suatu negeri? Silakan, Prof. Iya, ya memang yang bagus ya itu semuanya gitu loh. Karena memang pentingnya kebersamaan itu. Makanya kita harus membangun budaya kebersamaan. Karena Rasulullah mengatakan alaikum bil jamaah, hendaklah kamu itu membangun kebersamaan. Kenapa? Karena pertolongan Allah itu akan mudah turun ya. Mudah turun kalau kita alaikum bil jamaah yadullah ma'al jamaah. Nah, itu. Oleh itu pemerintah punya kewajiban untuk membangun budaya kebersamaan itu. Jangan egois, jangan selfish ya. Nah, itu. Semakin negara itu banyak warga negaranya yang egois, wah itu tanda-tandanya semakin bahaya itu. Itu loh. Oleh itu kita harus bangun dan harus memberikan keteladanan contoh itu loh. Jadi bahwa perjuangan yang paling berat itu adalah perjuangan mengalahkan egoisme. Jihadun nafas itu egoisme itu. Jadi kita itu menang sendiri, pintar sendiri, kaya sendiri, selamat sendiri. Itu kata tuh, laisa minna man la yahtamma bil mu'minin. Itu bukan ciri umatku kata Rasulullah, orang yang egois ya. Pintar sendiri, ada temannya, saudaranya bodoh ya tidak diajarin, ada orangnya lemah tidak dilindungi ya gitu loh. Nah, oleh itu kita harus saling menyayangi, harus memiliki karakter akhlak Allah itu maha memberi dan maha menyayangi. Nah itu kalau kita semua warga negara itu memiliki karakter itu,
yaitu power untuk giving and loving, maka akan maju. Kenapa? Kebersamaan itu akan muncul. Dan kalau kita kompak, keluarga kompak, pertolongan Allah akan turun. Desa itu kompak, pertolongan Allah akan mudah turun. Negara itu kompak, maka itu pertolongan Allah akan turun. Nah, supaya kompak, ya masing-masing hilangkan egoisme, selfisme. Nah, ini. Karena itu sangat berbahaya, kata Rasulullah. Itu. Jadi tidak boleh kita itu egois itu. Kita itu hebat bukan karena kita, tapi karena resultan dari kontribusi semua, ya. Misalnya kita itu kita makan, yang kita makan itu bukan kita bikin sendiri, tidak, hasil dari petani, ya. Yang jalan yang kita lalui itu bukan kita bikin sendiri dari tangan itu orang-orang lain. Oleh itu kita harus berpikir berterima kasih. Nah, lam yaskurillah, lam yaskurin nas. Kalau kita tidak berterima kasih kepada sesama, apalagi kepada Allah, gitu loh. Oleh itu semakin banyak kita berterima kasih kepada siapapun, maka artinya kita ini sudah berterima kasih kepada Allah, bersyukur. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Tapi tidak banyak orang yang bersyukur, tidak banyak orang yang pandai berterima kasih. Nah, oleh itu mari kita banyak berterima kasih kepada sesama, kepada istri, kepada tetangga, kepada teman. Banyak kita berterima kasih. Karena itulah ukuran berterima kasih kita kepada Allah. Lam yaskurillah, lam yaskurin nas, lam yaskurillah. Kalau kita tidak pandai berterima kasih kepada siapapun, itu artinya sama kita itu tidak pandai berterima kasih kepada Allah. Nah, jadi begitu ya, Pak Yanefri. Ya, baik Prof. Alhamdulillah, luar biasa ini yang sudah beliau sampaikan ya, walaupun satu pertanyaan tapi sudah mencakup semuanya. Sehingga pertanyaan berikutnya yang tadi dimasukkan sepertinya tidak perlu saya bacakan lagi. Ini pertanyaan masuk satu Prof, tapi tercakup dalam jawaban Prof barusan bahwa butuh di situ giving and loving, tidak egois, tidak memikirkan diri sendiri. Kita harus munculkan kegotong royongan, dan itu sudah ada di negara kita, Prof. Karena pertanyaan tadi yang mau saya munculkan sebetulnya adalah ini, Prof. Kenapa begitu banyak korupsi di negara kita gitu ya? Ternyata jawabannya barusan itu sudah muncul karena orang terlalu egois berpikirnya ya. Jadi mikir diri sendiri. 1 triliun untuk diri sendiri kan terlalu banyak itu ya. Itu kuncinya, Prof ya. Iya, Silakan betul, Prof. betul. Atau Ustadz Mansur barangkali mau merespon sedikit yang barusan bertanya, kenapa itu banyak sekali korupsi di negara kita gitu. Beliau cukup katanya, cukup. Juga ya. Baik, Prof, kalau begitu. Silakan yang lain aja. Ini kan banyak ini para suhu ini. Iya, baik. Ini kan As-su'alu nisful ilmi, tapi saya itu justru malah dapat inspirasi dari pertanyaan tadi gitu. Jadi memang pertanyaan itu setengah ilmu itu adalah pertanyaan. Jadi kalau Bapak banyak bertanya, berarti Bapak ini ngasih saya ilmu ini. Ya baik. mungkin udah waktunya ya, Prof. Ya, waktunya sudah Yanefri. lewat 10 menit nih, Prof. Jadi baiklah kalau begitu teman-teman kita dan juga Prof mungkin ada agenda berikutnya. Jadi karena sudah lewat, mohon maaf lewat 10 menit waktu kita. Jadi kita akhiri saja. Dan Pak Pak Amir, Yanefri, ini Ustadz Mansur lagi bersama saya. Dia mohon doanya. Mudah-mudahan semuanya fi amanillah. ya, Kepada Bapak Ibu ini lagi silaturahim. Ya, ya. lanjut Prof Yanefri. Alhamdulillah, walaupun ini cuman sebentar beliau hadir ya, tapi ini mencerahkan kita semua juga nih. Terima kasih Ustadz Mansur. Baik, mungkin dari Pak Amir tadi menitipkan, beliau sedang di kelas, Prof. Jadi beliau menitipkan ucapan terima kasih. Pak Juber bisa menampilkan? Ini ada ucapan terima kasih untuk Kiai Haji Abdul Wahid Maktub. Mohon diterima, Prof. Ya, jazakumullah. Terima kasih banyak. Iya. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, itulah akhir pertemuan kita hari ini, OASI yang ke-109. Kami aturkan terima kasih teman-teman dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia yang sampai hari ini istiqomah hadir bersama kita, sudah pertemuan ke-109. Sedikit saya infokan juga nih, kalau pertemuan khusus Kiai Abdul Wahid Maktub ini sudah yang ke-220 ya, Prof ya, hari malam ini ya nanti ya. Sudah yang ke-200-an beliau nih. OASI yang ke-109 ya. Nah, kami aturkan terima kasih sekali lagi ya teman-teman, Bapak Ibu, para guru besar ataupun guru kecil ya dari berbagai perguruan tinggi yang hadir pagi ini. Semoga apa yang kita lakukan walaupun hanya sebentar dan hanya sekali 2 pekan, semoga Allah juga menjadikan catatan bagi kita. Amin.
waktu kita gunakan untuk menuntut ilmu. Uh, Dan itu yang dipesankan tadi salah satu oleh kiai kita pagi ini, bahwa keunggulan suatu negara itu harus berbasis ilmu. Jadi memang harus itu yang menjadi bagian dari aktivitas kekhususan kita. Saya sekali lagi ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan pagi ini Bapak dan Ibu, kurang lancar agenda kita. Kita tutup saja bersama-sama dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Insya Allah sampai jumpa lagi di waktu yang lain. Insya Allah. Jazakallahu khairan, Kiai. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Undur diri, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kang. Ya, sama-sama.